Malam Al, malam ini kita berjumpa dengan pengelola Satu Hati Kopi, Bang Dedi. Bang Dedi, gimana kabar Bang Dedi? Kabarnya baik ya, kabar baik. Saat ini malam ini hujan, hujan tapi hujan inilah hujan senandu. Jadi hujan senandu itu hujan enggak juga deras tapi membuat mata ngantuk, berhalunasi. Itu. Jadi singkat cerita ini, kawan-kawan, Bang Dedi ini sahabat lama saya, ya. Nggak tahu kenapa dari 2020 itu menghilang, pertengahan tahun baru bertemu kembali. Dan bertemunya itu di tempat ini, tiba-tiba punya ini apa? Lokasi strategis untuk membuat kedai kopi Satu Hati, Bang Dedi ya. Bang Dedi, gimana perkembangan Satu Hati ini dari dulu? Awal kita berjumpa di awal 2020 sampai 2021 pertengahan tahun ini. Oke, perkenalkan nama saya Dedi. Kebetulan kita di sini itu bukanya konsep jualan bukan hanya coffee shop tapi ada juga makanan-makanan lain, ya kan? Itu dimulai dari masuknya masa pandemik itu di bulan 4, ya kan, bulan 4 pada saat selesai Cap Gome. Itu kita sudah mulai hunting tempat karena memang tugas kita adalah ketika kita tempat ini sangat begitu bagus tetapi belum ada yang coba untuk melirik ya, untuk gimana sih untuk bisa biar supaya gedung pakai ini jadi ramai. Ya. Nah, dengan apa namanya dengan instruksi yang diberikan, masukan yang diberikan dari Bapak Wali Kota, memang itu gimana caranya untuk kita bisa meramaikan gedung parkir dan kita jadi sebagai tempat percontohan ngumpulnya anak-anak muda yang ada di Kota Pontianak. Terbentuklah namanya konsep yang bisa dibilang itu simpel, tetapi ketika orang masuk ke dalam itu enak, nyantai. Jadi kalau mau ngopi itu ada Satu Hati, kalau mau makan itu ada namanya Lulu, ya kan, ada namanya Ngemil, ada namanya Stikluk, nggak masalah, dan Mama Muda. Memang di situ awalnya dari kita Satu Hati dulu yang buka pertama itu di bulan Oktober. Itu belum, yang lain itu belum buka. Jadi kita kasih contoh dulu, ya kan? Ya kita meminimalisir modal. Karena modal kita itu pertama kita buka itu sangat apa namanya bisa dibilang itu sangat minim, ya kan? Tapi dari modal yang minim itu kita bisa menjadi suatu hal yang lebih, ya kan? Dari apa namanya dari alat-alatnya itu manual sampai pertengahan awal Januari kita udah bisa beli alat kecil seperti itu. Dengan bertumbuhnya omset, dengan bertumbuhnya pengunjung, ya kan, alhamdulillah kita bisa bangun tempat ini sebagus mungkin. Mungkin bisa dilihat di luar itu ada taman-taman, ya kan, ada lampu juga, itu asik kalau tidak hujan. Itu. Dan alhamdulillah kita juga sudah bisa untuk mendatangkan alat khusus barista. Tujuan kita adalah untuk menjaga kualitas minuman kita, menjaga kopi kita, ya kan, tetap stabil dan tidak berubah. Ya. Nah, jadi minuman kita juga bukan hanya enak, tapi juga ngangenin. Jadi kalau orang datang ke sini itu dia akan beda apa namanya coba minuman yang ada di tempat yang lain. Makanya mereka tuh biasanya tuh balik lagi dia ke sini, ya kan, seperti itu. Karena tempat yang bagus, minum yang enak, ada makanan juga, seperti itu. Ya. Untuk kalau kita bahas soal minuman ya Bang Dedi ya, minuman paling hits di sini ini apa? Minuman yang paling hit itu ada namanya tuh Satu Hati, paling dalam. Oh, paling dalam. Itu yang ini ya, yang kopi susu ya. Mahal. Juga paling dalam. Juga itu ada namanya itu macam-macam ya, non kopi, ada black charcoal, ada butterscotch dan lain-lain. Nah itu boleh dicoba karena itu berbeda dari yang lain. Apalagi kita punya coklat Nutella itu yang bisa dibilang coklat kita itu memang sangat disukai. Karena juga
kita nggak asal buat coklat karena juga kita pemain coklat. Jadi kita tahu seleranya anak-anak yang suka minuman coklat itu seperti apa. Rasanya tidak hambar, rasanya sangat luar biasa. Harganya terjangkau tetapi puas seperti itu. Oh iya Bang Deddy. Bang Deddy, ini kan malam ini kan cuaca lagi hujan nih. Apakah ada faktor kendala ketika hujan, pengunjung berkurang ataupun gimana lah? Ada nggak faktor kendalanya tuh? Ketika cuaca ini kan kondisi kita ini kan lebih fokusnya di outdoor ya. Kalau kita lihat perhatikan ramai di outdoor dibandingkan indoor. Jadi ada tidak faktor kendalanya Bang Deddy? Kalau faktor kendala memang kita hujan. Hujan itu betul-betul mempengaruhi. Ya kan karena konsepnya kita outdoor kan. Indoor pun kita terbatas. Iya benar. Ya karena ketika hujan itu di atas itu dingin ya kan, dingin. Jadi orang itu kalau mau masuk pun dia itu kayak dia itu pun mereka juga untuk ke atas memang mereka langsung ke ruangan karena ruangan itu juga tidak dingin kan, di atas itu kan dingin kalau hujan karena angin segala macam seperti itu yang diiniin. Jadi begini ya sahabat warung kopi ya, sahabat kedai kopi, sahabat coffee shop. Jadi di tempat Satu Hati Kopi ini kita bisa memilih spot-spot tempat duduk yang enak buat nongki. Contoh di luar kita bisa ngelihat satu sih mas ya. Banyak sih. Banyak View yang bisa kita lihat. View-nya itu bermacam view-nya. Ada view yang menghadap jembatan, jadi kelihatan tuh bagus kan. Ada view yang menghadap di atas gedung, juga ada view yang menghadap namanya itu Masjid Mujahidin. Jadi di sini memang tempatnya complicated view-nya. Kalau sore itu sunset ya, di jam 5 itu sunset, itu sangat bagus sekali untuk ininya. Mungkin kita boleh perlu ngopi kali ya. Posisinya ada di pojok, di sana ada sebelah. Cuman ada pelebaran tempat. Ya, jadi pindahnya di sini. Di sini fokus untuk indoor. Barista tetap masih sama ya Bang Deddy ya, sahabat kita yang lama ini. Boleh masuk di sini. Boleh masuk putar. Iya, saya boleh lihat baristanya buat kafe. Kita lihat racikan kopi dari Brody Iman. Oke, bisa dilihat. Tadi amal sih yang yang mulai yang udah jadinya lah. Ini kualitas mesin kita, kualitas bin kita tingkatin. Juga kualitas kualitas pembuatan espresso juga kita betul-betul kita buat standar mungkin, jadi tidak mengubah rasa yang ada seperti itu. Apalagi kita di sini juga bahan-bahan baku kita juga premium, ya kan? Gitu. Jadi jangan khawatir, rasanya sangat luar biasa dan harganya pun bisa dilihat itu nggak jauh juga, nggak mahal, jadi standar. Kalau mau nginap, kalau mau ngopi nyantai di rooftop yang enak, tapi kita nggak perlu takut untuk uang kita itu habis seperti itu. Oke, silakan kalau mau mereview tempat lain, berjalankan dulu. Sambil kita nunggu kopi nih ya, kita coba duduk ya. Ini tempat. Kalau kesan-kesan untuk anak muda untuk saat ini, karena kita di dalam masa pandemik level 3, ya kan, kawan-kawan itu juga harus pandai-pandai untuk promosi, ya kan. Promosi itu banyak macam sih, ya kan. Strategi itu sebenarnya simpel aja yang kita buat. Artinya memang IG juga harus dibaguskan, video, foto, menu juga harus dibaguskan. Ya kan, situasi dan kondisinya pada saat pengunjung ramai juga kita manfaatkan seperti itu. Nah, juga menu-menu kalau bisa buat satu menu-menu baru lah. Tiap 3 bulan itu upgrade menu baru, ya kan, seperti itu. Juga promo segala macam itu harus digunakan. Ya semuanya biar mereka itu tahu, karena di masa PPKM ini jam waktunya itu dulu kita normalnya itu di jam 11, sekarang itu begitu masuk level darurat, bisa dibilang itu masa tutup kita jam 9,
ya kan? Itu udah mulai mengurangi aktivitas sampai tutupnya jam 8, ya kan? Nah, parahnya sampai tutup jam 5. Jadi kita tutup tuh selama 10 hari kan, karena masa pandemik kan, seperti itu. Tapi begitu buka, udah mulai level 3, alhamdulillah Bapak kebijakan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Edi, juga melihat situasinya itu nggak bisa juga dibiarkan karena kasihan juga para pengusaha yang ada di Kota Pontianak. Ya, jadi direnggangkanlah waktunya sedikit, ya kan, walaupun memang alhamdulillah masih bisa kita untuk inilah konsumen itu bisa datang walaupun jamnya masih mepet, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai normal, udah kembali normal. Ya, semoga dengan kembalinya normal ini aktivitas anak muda yang di Kota Pontianak ini yuk ramaikan lagi di coffee shop yang ada di Pontianak. Satu hati alhamdulillah kondisinya sekarang sudah mulai agak kembali normal walaupun hanya 80%. Tapi ini kendalanya hujan. Kalau udah hujan itu nggak bisa ngapa-ngapain kita kan. Jadi men, kalau udah hujan tuh kacau itu. Kalau udah hujan tuh kacau. Tapi tempatnya di dalam tuh ada. Seperti itu. Itu aja sih. Nah, setelah singkat cerita dari apa yang Bang Didi sampaikan nih. Nah, kita dapat simpulkan nih, men, bahwa yang paling terpenting itu setelah kita bicarakan adalah promosi. Yang paling penting. Kalau nggak ada promosi, kacau balau ya Bang Didi? Kacau. Heeh. Nggak akan tahu. Benar. Yang lain nggak akan tahu. Dan satu lagi untuk para pecinta warung kopi, kedai kopi, coffee shop, tetaplah jaga kesehatan, protokol kesehatan, pakailah masker dan minum vitamin. Ini karena kami nggak pakai masker ini karena kami udah swab semua, udah PCR ya, Bang Deddy. Jadi kena malah. udah kena. Vaksinnya imunnya kuat nih. Udah kena, udah vaksin, udah alhamdulillah antibodi kita untuk saat ini normal-normal aja, kan masih bisa. Ya, untuk akhir kata buat kawan-kawan, sehat selalu dan bahagia selalu. Salam satu hati kopi. Nanti abang